Siap, gerak. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak absen dulu ya. Ahmad Aprizal, Wapa, Alesa, Alpina, Dikela, Gibran, Hilya, Kaila, Fahri, Hafiz, Media, Alpin, Arifin. Hari ini kita belajar tentang dongeng yang Bapak sajikan nanti dalam bentuk video dan teks narasi. Jadi siapa di sini yang pernah membaca cerita dongeng? Apa itu dongeng? Cerita hayalan. Cerita? Hayalan. Oke, apa lagi? Cerita hayalan. Apa lagi? Dongeng nih, ini kalian yang membaca dongeng. Nah, tentu sebelum membaca, kita tidak hanya sekedar membaca. Kita harus tahu, oh dongeng. Apa itu dongeng? Cerita? Cerita yang dibuat. Semua cerita dibuat. Ayo, apa lagi? Cerita? Cerita kartun. Ayo, ada yang lebih tepat lagi? Apa itu dongeng? Ya, jadi semua pendapat kalian ada benarnya. Jadi dongeng itu adalah cerita yang belum tentu kebenarannya. Jadi cerita yang seperti Haki bilang tadi, hayalan. Jadi ini yang Bapak akan ajarkan. Bagaimana kamu memahami cerita tentang dongeng. Nanti juga Bapak akan suruh kalian menemukan ide pokok. Nah, kalau ide pokok apa? Ide pokok. Ya, paragraf utama. Jadi dalam cerita itu dia menceritakan tentang apa? Memang sudah ada judulnya. Misalnya Si Kancil dan Buaya. Nah, tapi kan itu hanya judul besar. Nah, ide pokoknya apa? Dia menceritakan tentang apa? Nah, itulah yang dikatakan ide pokok. Nah, itu yang akan Bapak suruh kalian untuk menemukan ide pokok dalam sebuah cerita nantinya. Oke, sampai sini mengerti ya? Yuk, kita lanjut. Kemarin juga Bapak sudah memilah kepada kalian siapa yang anak yang cara belajarnya itu auditory, visual, dan kinestetik. Nah, sekarang Bapak akan menampilkan nanti dua macam. Ada yang melalui lembaran cerita, ada yang melalui video. Nah, sebelum itu Bapak minta kalian duduk berkelompok. Nah, silakan duduk. Sekarang kalian mau nonton video dulu atau lembaran dulu? Video dulu. Kayaknya video dulu. Oke lah, biar semangat kalian kita nonton dulu ya. Nah, jadi tugas kalian itu menyimak cerita yang Bapak tampilkan, nanti kalian jawab. Nanti ada pertanyaan, Bapak kasih selembarannya, kalian jawab di kertas yang Bapak sediakan nanti.
kelompok 1. Ya, satu kelompok 1. 2. Buat nama kelompok juga ya. 3. 4. 5. Ini 5 ya. 6. Tio, ambil Tio. Ambil lah. Sudah? Dah. Tulis dulu nama kelompoknya. Sudah buat namanya? Untuk video, soalnya sama yang ada di lembar kertas tersebut. Bapak, Lembar LKPD. semuanya. Kalau betul semuanya. Ya, nanti kita koreksi. Kita lihat siapa yang betul, siapa yang salah. Kami ada yang kami tanya jawabnya di Ya, jawabnya di belakang saja, di belakang kertas. Ini, ya, untuk pertanyaan, dah perhatikan. Untuk video, bukan. Untuk video, perhatikan. Untuk video, pertanyaannya sama. buatlah kesini. Ini kan pertanyaan untuk di kertas, di lembar ini. Nah, untuk video pertanyaan juga sama. Nah, jadi jawabannya silakan dibuat di belakang ini nanti. Nah, sambil kamu menonton, nanti kamu lihat pertanyaan yang ada di belakang lembar tersebut. Nah, pertanyaannya hampir sama. Sudah ini, udah bisa kita mulai? Oke. Bentar lagi dan berisi demo di kolom komentar ya. Lihatlah berikutnya. Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Iya, dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tombol lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Oke. Nah, kalian sudah menyaksikan cerita dari video Kancil dan Budaya. Bagaimana? Sudah dapat jawabannya? Semua capan tapi. Nah, pesan moral boleh sama, boleh tidak. Jadi menurut kamu kira-kira pesan moralnya apa? Misal moral kita tidak Iya. boleh menipu orang. Ya. Nah, silahkan dibuat, dilengkapi dulu. Bapak kasih waktu untuk melengkapi jawabannya. Silakan nomor kelompok 3 ya. Ya. Kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Siap diri. Sudah? Nah, yang lain tolong dengarkan. Ya, Jawaban cerita video Kancil Buaya. kuat-kuat. 1. Kancil Buaya Raja Kera. 2. Bebek pura-pura ayam tupai burung angsa. Ya, inilah hasil diskusi dari kelompok 4 yang dipresentasikan, dibacakan oleh Hafiz. Silakan Hafiz. Kuat-kuat suaranya tak dengar. Tak dengar kan? Kuat-kuat Hafiz. Tadi suara kamu kuat. Ya, ya. Duduk. Nomor 2. Oke, kita tepuk tangan untuk bersama. Oke. Dah.
Dari sini kamu mulai memahami cerita Kancil dan budaya, walaupun, dah perhatikan, walaupun ada yang tidak tepat dengan pertanyaan dan jawaban. Sekarang kita simpulkan bersama-sama. Siapa nama tokoh dalam cerita tersebut? Yang ada di dalam cerita tersebut siapa saja? Kancil, ayam, buaya, kera ada? Ada kera? Kera. Apa lagi? Kura-kura ada? Ada nggak tadi? Ada. Bebek? Bebek atau ayam itu? Nah, bebek berarti bukan ayam, bebek. Kupu-kupu? Ada? Berang-berang ada? Di dalam cerita tadi? Ya, itu tokoh dalam cerita. Tapi tokoh utamanya siapa? Tokoh utamanya siapa? Kancil dan buaya. Nah, nomor 2. Karakter apa yang terdapat dalam tokoh cerita tersebut? Tadi kamu sudah membuat nama-nama tokoh yang terlibat dalam video itu. Dalam video tadi yang kamu tonton, sudah kamu buat tokoh-tokoh yang terlibat. Nah, kira-kira karakter apa yang dimiliki oleh tokoh tersebut? Kalau Kancil, karakter apa? Cerdik. Buaya? Buaya hewan buas dan lapar. Suka mudah ditipu oleh Kancil. Kemudian bebek? Karakternya? Ceria. Kera? Kera? Ya, keras itu tidak memperlihatkan karakternya seperti apa. Kemudian kura-kura apa? Kura-kura juga tidak tahu. Ya, ceria. Kera-kera juga ceria. Sudah. Kemudian ide pokok. Ide pokoknya apa? Kita tidak boleh membohong. Bukan. Ide pokoknya apa? Ide pokoknya? Ide pokoknya? Ide pokoknya? Ide pokoknya adalah pertualangan Kancil. Jadi itu adalah perjalanan Kancil, petualangan Kancil. Ide pokoknya, ide pendukungnya apa? Ide pendukungnya, Kancil memanfaatkan buaya untuk menyeberangi sungai boleh, mencapai tujuan boleh. Nah, itu ide pendukungnya. Ya, jadi ide pokoknya adalah petualangan Kancil, ide pendukungnya adalah Kancil memanfaatkan budaya untuk mencapai tujuan. Jadi tujuan kemana Kancil tadi? Menyeberangi sungai untuk mengambil buah-buahan, mencari makan. Di seberang sungai Kancil melihat makanan, buah-buahan, dan kemudian dimanfaatkan oleh Kancil buaya yang ada di situ untuk menyeberangi. Iya, dimanfaatkannya buaya. Kemudian yang kelima, buatlah kesimpulan dari cerita dongeng dan jati dongeng buat buaya dan Kancil. Apa kesimpulannya? Kita tidak boleh membohongi. Kita tidak boleh membohongi. Apa lagi? Tidak boleh melakukan kejahatan. Apa lagi? Kancil adalah hewan yang cerdik. Sebagai makhluk, ya kita yang makhluk yang berakhlak, kita jangan seperti Kancil. Jangan seperti Kancil, kita menggunakan kecerdikan Untuk membohongi. Nah, untuk membohongi orang lain. Gunakan kecerdikan, kepandaian kita untuk membantu orang yang kesusahan. Seperti apa di dalam contoh tadi? Contoh yang membantu seperti apa? Nah, Kancil membantu anak ayam yang masuk ke lubang.
Nah, harusnya kepandaian, kecerdikan kita bantu untuk menolong orang lain yang kesusahan. Jangan kita manfaatkan untuk sesuatu tujuan kita, sehingga kita mampu membohongi orang lain. Itu jangan. Contohnya yang membohongi apa tadi? Kancil membohongi buaya. Iya. Menyeberangi. Kancil membohongi buaya untuk menyeberangi sungai. Mengambil makanan. Iya. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Bapak rasa kalian sudah memahami apa yang kita pelajari hari ini. Untuk remedial. Nah, ini untuk remedial nih. Coba buka kertas yang Bapak kasih tadi. Nah, itu kan ada cerita dongeng dan kancil. Itu ada cerita dongeng dan kancil. Nah, kemudian itu kamu kerjakan. Pertanyaannya ada di belakang. Silakan kalian semua nanti kerja kelompok di rumah masing-masing atau setelah istirahat ini silakan kerjakan. Itu tugas remedial kalian. Baiklah, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu hari besok. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita bersama.